Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rahmi Zulfina Eskom, asal sekolah UPT SMP Negeri 35 Medan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Melalui video ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi konseptual modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, yaitu gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Adapun nilai dari guru penggerak yaitu 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Kolaboratif, 4. Reflektif, dan 5. Inovatif. Kelima nilai tersebut harus ada pada diri seorang guru penggerak dan dapat diaplikasikan dalam setiap pembelajaran. Dan adapun peran dari guru penggerak itu sendiri adalah 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, dan 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka saya akan yang pertama, saya akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan mengembangkan metode pembelajaran yang berpihak pada murid dengan membuat perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian, melakukan kegiatan belajar mengajar yang berpusat kepada murid, karena guru hanya sebagai fasilitator dalam membimbing kegiatan pembelajaran. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah saya akan berdiskusi dengan stakeholder sekolah sebelum membuat pengembangan metode pembelajaran dan perangkat ajar yang berdiferensiasi sehingga sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian, saya akan selalu menciptakan suasana kelas yang nyaman agar murid merasa nyaman ketika proses belajar mengajar berlangsung. Murid diberi kesempatan berperan aktif dengan metode pembelajaran bersifat ilmiah atau saintifik selama kegiatan belajar mengajar untuk menyelesaikan tugas pembelajaran baik secara individu maupun kelompok. Jadi, murid diberikan kebebasan untuk berekspresi dalam mengembangkan pengetahuannya dan hasil belajarnya. Setelah mereka menyelesaikan tugas tersebut, mereka akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas, dan setelah selesai, teman yang lain akan memberikan tanggapan atas hasil presentasi tersebut. Sehingga dengan demikian, murid diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Jadi, peran saya di sini adalah mendorong kolaborasi di antara siswa. Dan untuk tugas mandiri, saya juga akan memberikan kesempatan kepada murid untuk menentukan sendiri dengan cara apa mereka menyelesaikannya. Saya membuat pilihan, bisa dengan bentuk video ataupun boleh ditulis tangan. Contohnya, pada saat saya memberikan tugas tutorial cara membuat email, ada beberapa murid yang membuat tugas tersebut dalam bentuk video dan dengan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian, di dalam praktik di laboratorium komputer, jika ada murid yang mengalami kendala, maka saya akan memanfaatkan tutor sebaya untuk membantu teman-temannya. Jadi, peran saya di sini adalah mewujudkan kepemimpinan murid, sehingga terciptalah lingkungan sosial belajar yang membentuk empati murid. Hal ini akan terus saya lakukan dalam kegiatan belajar mengajar agar suasana kelas menjadi aktif dan menyenangkan. Yang kedua, saya akan selalu menjadi seorang guru yang mandiri, yaitu guru yang mampu memunculkan motivasi dan mendorong diri sendiri untuk meningkatkan kompetensi diri sendiri dengan aktif. Dan rasa tanggung jawab yang muncul dari diri untuk melakukan perubahan positif terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dan guru yang memiliki inisiatif meningkatkan potensi diri tanpa menunggu instruksi atasan, serta ulet dan tekun. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah saya akan belajar dengan inisiatif dari diri sendiri, mencari informasi mengenai pelatihan dan webinar yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, Lembaga Pendidikan, dan Kementerian.
serta mengikuti pelatihannya untuk mengembangkan diri serta meningkatkan potensi yang ada pada diri saya. Yang ketiga, saya akan menjadi guru yang kolaboratif dengan cara membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis, serta menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pihak untuk kemajuan sekolah. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah berkolaborasi dengan siswa dengan tujuan untuk membangun kepercayaan diri dan memperkaya pengetahuan murid. Kemudian, berkolaborasi dengan teman sejawat dengan tujuan untuk membangun kompetensi diri dan memperkaya pengetahuan dan keterampilan. Dan saya juga akan menggerakkan komunitas sekolah dengan cara selalu berbagi praktik baik dengan sesama teman sejawat untuk meningkatkan kompetensi. Dan juga berkolaborasi dengan orang tua murid dengan tujuan membangun kerjasama untuk kemajuan sekolah. Serta berkolaborasi dengan pihak tertentu dengan tujuan membangun kerjasama untuk kemajuan sekolah dan melihat perkembangan dan kemajuan sosial. Dan kerjasama yang pernah kami lakukan yaitu pertama, kegiatan penyuluhan edukasi pencegahan kebakaran oleh pihak Dinas Pemadam Kebakaran. Yang kedua, sosialisasi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan oleh pihak Polres dan Koramil Percut Setuan. Yang ketiga, kegiatan adiwiyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Yang keempat, untuk meningkatkan minat baca dan literasi, pihak sekolah bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Kota Medan. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi guru yang reflektif, yaitu dengan cara saya akan melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah saya lakukan dengan cara melihat hasil positif dan negatif baik dari teman sejawat maupun hasil observasi diri. Dengan demikian, saya akan dapat melakukan introspeksi diri untuk pengembangan kompetensi dan keterampilan saya. Setelah itu, saya akan membuat rencana tindak lanjut berupa penguatan atau pengembangan terhadap hasil yang positif dan mencari solusi atas hasil yang negatif. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah saya akan melakukan penguatan atas hasil refleksi yang telah saya lakukan menuju pengembangan kompetensi diri yang lebih baik. Yang kelima, saya akan menjadi guru yang inovatif, yaitu dengan cara saya akan membuat media ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian, saya akan memanfaatkan penggunaan quizzes dan word wall di dalam kegiatan belajar mengajar. Dan saya akan mengembangkan metode pembelajaran AMI Learning. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah saya akan membuat media ajar yang berbasis digital dan dengan metode pembelajaran AMI Learning ini saya gunakan melalui pendekatan model pembelajaran saintifik. Berikut penjelasan dari metode pembelajaran AMI Learning. A itu untuk analisis, yaitu untuk penentuan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Kemudian, menganalisa kebutuhan belajar anak atau asesmen awal. M itu untuk manajemen, yaitu proses, meliputi penggunaan model pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Dan I itu untuk implementasi, meliputi pelaksanaan dari proses pembelajaran dan kegiatan evaluasi dalam bentuk modul ajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu.